herbalis, dan saya percaya dengan orang makan herbal, yang makan produk herbal, yang makan yang sumbernya adalah dari herbal, itu bisa hidup dan umur panjang. Contoh misalnya nenek saya usianya hampir lebih dari 100 tahun, mereka aktivitasnya dan hidup dulu dan sekarang itu beda-beda ya. Mungkin mereka punya makanan dulu, aktivitas dulu beda dengan sekarang, dan itu yang sangat besar perbedaannya. Jadi memang mungkin dulu yang di kampung saya ya, di daerah saya itu biasanya kalau orang makan daging, mereka makan daging ya, tetapi mereka aktivitasnya kayak cangkul, mereka lebih kerja kebun berat ya, jalan kaki itu 15 kilo, perginya saja 7 kilo, pulangnya saja 7 kilo, berarti satu hari itu lebih sekitar 14 kilo. Itu mendaki, turun, naik, dan jalan kaki ya. Saya jujur ketika saya dulu waktu masih kecil di kampung saya itu kan kecil, masih kecil itu kan kalau jarak jauh terlalu itu sakit pasti kaki gitu kan. Terus kita belajar dari hal-hal itu, jalan kaki ya kan. Di kampung itu bukan olahraga, tapi kita hari-hari itu aktivitas di kampung. Nah rata-rata orang-orang di kampung itu hidupnya usianya lebih panjang, umurnya lebih panjang karena mereka biasakan jalan kaki ya, jalan kaki. Terus aktivitas mereka bikin jalan aktivitas yang mereka berat gitu. Jadi ketika mereka makan itu adalah pembakaran terjadi, namanya karbohidrat mereka juga terbakar habis, tapi aktivitas mereka seimbang dengan pola makan mereka. Jadi rata-rata teman-teman saya yang hidup di daerah kampung dan mereka lebih suka adalah mereka makan yang alamiah, tapi kalau mereka makan berat seperti daging atau kolesterol itu mereka seimbang dengan aktivitas mereka. Nah perbedaannya teman-teman saya di kota, mereka betul-betul hari-hari pakai mobil, kantor mereka di AC, mereka betul-betul di tempat malam, hampir rata-rata setiap hari itu hampir terkena matahari, itu juga masalah. Jadi memang karena perbedaan itulah akan jadi dulu dan sekarang itu beda ya pola makannya. Makanya kenapa kita butuh yang namanya suplemen, kita butuh, kenapa kita butuh asupan nutrisi lagi dalam tubuh kita, karena kita tambah 4 sehat 5 sempurna ya kan. Jadi kita 4 sehat 5 sempurna, jadi kita butuh itu. Tetapi sekarang lebih dari itu adalah tambahan makanan bergizi atau bernutrisi. Jadi saya hari ini mau pengen bahas bagaimana caranya turun berat badan. Saya fokus di situ hari ini. Saya akan bahas bahwa orang yang untuk mau turun berat badan itu adalah pertama tuh punya kemauan untuk turun berat badan. Hitung 1 hari sampai 5 hari, 1 hari sampai 10 hari, 1 hari sampai sebulan, yang berapa kilo yang harus kita turun ya. Yang berikut adalah persiapan apa kita gitu. Lebih Bapak Ibu setelah dengar video ini, cuma satu niat kita adalah turun berat badan. Di dalam tubuh kita itu bukan apa yang lebih dalam tubuh kita, harus tahu ketika gemuk ya, perempuan dari perut, laki-laki juga lihat di perut yang pertama ya. Kalau misalnya perut dia latar belakang apa, gizi, nutrisi atau apapun, ketika Bapak Ibu lihat di perutnya besar itu ada obesitas. Kalau perempuan dia di pinggul, kalau pinggul besar itu obesitas, dan segera dia konsultasi ke dokter ya. Dan tentu dokter yang mengerti atau orang yang mengerti tentang nutrisi ya, segera konsultasi. Kita tidak debat produk apa atau pengobatan apa, atau itu di situ bukan kita berdebat. Tapi saya melihat secara kacamata keseluruhan dari perbedaan dulu nenek moyang dengan sekarang. Jadi saya lebih lihat kayak yang tanpa kita buat bikin program apapun, kita kita bisa berubah ya. Pertama kalau misalnya berat badan sudah lebih, yang berat badan lebih adalah itu lemak lebih dalam tubuh kita kurangi atau kita stop makan lemak. Misalnya perutnya lemaknya banyak, terus kita makan daging lagi, mau taruh di mana lemaknya gitu, asupan lemak. Jadi ketika kita kekurangan lemak dalam tubuh, pasti kita ambil tubuh itu dengan sendirinya mengambil makanan yang dalam tubuh. Dan saya pernah coba deh teman-teman saya turun per 3 bulan itu 25 kilo, kurang lebih 25 kilo ya. Jadi kayak dia makan pagi hari, hindari namanya santan, hindari namanya daging, hindari namanya lemak-lemak dulu ya. Kebiasaan itulah dia bawa. Setelah itu dia hindari yang santan, terus yang minuman yang namanya soft drink atau apapun dia hindari, dia cuma minum. Lalu yang ketiga, dia sebelum berat badan, kenapa dia betul-betul dari nyemil dia stop, dari gorengan dan lain-lain stop.
workout. Makan dia cuma makan sehari 3 kali, dan pagi hari dia cuma makan buah, dan kebanyakan bahkan buah dan sayur lebih banyak. Antara porsinya dan lain-lain itu Bapak Ibu teman-teman bisa atur sendiri seberapa yang mungkin dia mau pingin turun lemaknya. Kalau dia banyak lemak, kita tambah lagi lemak banyak, bagaimana mau turun berat badan? Logikanya aja, kalau Bapak Ibu turun lemak, kita tambah lemak itu tidak mungkin. Bapak Ibu mau pingin uang banyak, Bapak Ibu tambah uang banyak, pasti menabung uang lagi, pasti uang banyak. Ketika Bapak Ibu mengurangi uang Bapak Ibu dari bank, Bapak Ibu harus ambil uang dan keluar, pasti uang dari dalam bank itu akan pasti. Jadi memang secara logikanya adalah benar. Ketika nenek moyang saya tidak, mereka makan yang alami, ya, khususnya bagus ya. Kenapa orang gemuk gitu? Pertama khusus kalau terkena lemak banyak tuh, alat sensornya sudah bermasalah, pencernaan, kayak BAB-nya juga tidak lancar. Itulah yang membuat kenapa orang itu gemuk. Nah, solusinya kalau untuk buat melancar lebih BAB, khususnya alat sensornya lebih bagus, aktif makan sayur dan buah itu lebih banyak dibanding dia makan yang tadi. Dan betul-betul makanan yang vegetarian juga mahal harganya, tapi Bapak Ibu pastikan makan dia betul-betul tidak berlemak. Ini yang kedua, tidak ada ngemil-ngemil sembarang. Kalau Bapak Ibu lapar, pastikan Bapak Ibu cuma minum air putih. Yang berikutnya lagi, kebiasaannya adalah di rumah kita kebiasaan buah seperti apa, pisang atau yang ngemil-ngemil ya Bapak Ibu rasa lebih bagus. Buah apa saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau pingin komen, Bapak Ibu share di bawah ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan jawab di video saya berikutnya. Dan pertanyaan berikutnya, berapa kilo dalam sebulan? Kesungguhan Bapak Ibu itu berapa besar sih? Ada teman saya bilang, Pak, saya akan mau pingin turun berat badan, kerinduan saya itu seperti satu kapal gitu, besar seperti satu kapal. Saya keinginan saya mau turun berat badan karena pacar saya sudah komplain saya itu untuk turun berat badan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Tapi kerinduan mereka itu sirna karena mereka tidak jaga mulu dan mereka tidak mengerti. Pertama adalah mindset kita, pola pikir kita dulu harus dibenahi. Ketika kamu mau nambah berat badan, boleh makan lebih banyak. Ketika kamu mengurangi berat badan, kamu stop sebelum ini. Jadi memang logikanya begitu. Tapi kalau teman-teman yang ingin turun berat badan, ketika lapar minum air putih aja. Setelah kalau misalnya lebih lapar lagi, Bapak Ibu minum air putih lagi. Kalau mau lapar lagi, Bapak Ibu makan buah. Jadi di beberapa agama, terutama yang Kristen, di Kristen juga ada puasa Daniel, bagus sekali itu juga makan buah. Jadi lebih mereka nenek moyang dulu mereka lebih makan madu, lebih minum madu, ya kan, lebih ke makan yang alami. Dan saya lihat perbedaan dulu dan sekarang itu menonjol sekali. Kebetulan saya dulu di kampung, jadi kampung saya itu makanan alami, jarang kami makan minyak, lemak, tapi mungkin daging, tapi kami makan seharian, tidak bukan setiap kali ada, tapi ada makan daging, tapi aktivitasnya sangat ini. Tapi kalau di kampung itu kan orang alami, jadi mereka lebih kayak bakar, lebih alam, jadi mungkin bisa panjang. Dan mimpi kita adalah mau panjang supaya sel kita, imun kita jangan sampai bermasalah. Itu kita mau makan. Ibu lihat perutnya gendut itu karena itu akumulasi sekian lama dari kita kecil sampai besar, itu akumulasi, bukan terjadi 10 hari atau 3 hari. Tapi ketika untuk nilainya itu juga harus lewati namanya tahap. Terus kebiasaan pola makan kita, biasanya kita dulu makannya lemak, terus sampai sekarang kita hindari namanya makan lemak karena kita untuk berat badan. Kadang-kadang gila-gila Anda bahkan tidak makan. Ada teman saya dia tidak makan untuk turun berat badan, tapi itu selnya bermasalah. Jadi ketika teman-teman mau pingin turun berat badan, tetapi badannya Bapak Ibu tidak diisi, apakah kita tidak pernah makan, itu juga bermasalah dengan namanya usia sel. Jadi sel membutuhkan makanan, tapi kita tidak memberikan makanan. Jadi intinya dari kesimpulan yang pertama yang harus kita lakukan adalah makan, hindari namanya yang lemak. Yang kedua, hindari santan, hindari ngemil gorengan. Yang kedua yang Bapak Ibu lakukan adalah minum air putih, tidak ada ngemil apapun, ya.
minum yang soft drink atau apapun, berhenti, stop, dan minum air putih. Yang ketiga, olahraga. Teman-teman bisa olahraga dari rumah juga, bisa push up, bisa lompat, bisa apapun, bisa jalan pagi, itu murah dan tidak butuh mahal. Dan ketika Bapak Ibu, yang keempat, ketika Bapak Ibu juga bikin sungguh-sungguh program, harus ikut betul dan taat, yaitu rubah mindset. Yang keempat yang Bapak Ibu harus lakukan adalah ketika turun berat badan itulah hasil dari kesehatan prima, bukan dari turun berat badan adalah karena kita mau cantik atau kita mau ganteng atau dari pacar kita, tetapi itu turun berat badan adalah motivasi kita untuk kita sehat, ya tujuannya itu adalah kita sehat. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang ingin turun berat badan, komen, like, share video ini, dan pertanyaan apapun di sana nanti teman-teman share komen supaya saya bisa jawab, saya bisa DM dan akan menjadi solusi. Turun berat badan tanpa ada obat, bagaimana caranya, Pak Hans? Jadi saya siapkan untuk menjawab, konsultasi gratis di sini. Dan Bapak Ibu, saya punya teman-teman banyak dari latar belakang artis juga, banyak mereka mungkin sungguh-sungguh, dan mereka ketika mereka ikut konsep yang sangat sederhana dan mereka mengubah pola makan dan mereka sungguh-sungguh, dan ada pihak ketiga yang membantu kita untuk keluar berat badan, pasti mereka akan bisa berubah. Terima kasih, sukses selalu dan sukses dalam Tuhan.